Nastaghfir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadrati wa jannah nasyhadu salihin dalam khatam muqarrabin. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Wa nasyarati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika halaman 12. Wa qala lan ngendika sapa Said Ali Al-Mursifi. Laya belu tidak akan sampai sapa al-muridu seorang murid santri makom sidqi ing makom sidik hatta yazida sehingga nambahi sapa murid fi ta'zimi amrillahi ta'ala ing dalem mengagungkan perintah Allah taala wa nahyihi lan larangane Allah taala fayaf'alu mongko kemudian beramal sapa murid al-manduba ing amal yang mandub yang sunnah kanahu seolah-olah ana apa mandub iku wajibun wajib. Hal lain yang diajarkan di sini adalah agar selain kita meninggalkan perkara mubah, kita juga diajarkan untuk melakukan perintah dengan penuh takzim. Jadi nggak ngelakoni terawih karo pecicilan, gak guyonan tapi penuh takzim. Seolah-olah kalau di sini dicontohkan ngelakoni sunnah seolah-olah dia wajib, sehingga kita benar-benar bisa menghayati dengan sungguh-sungguh. Salah satu bagaimana kita bisa naik spiritualitas kita di sisi Allah adalah melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah dengan penuh takzim, penuh perasaan, penuh takzim. Tidak ada toh yang lakoni dengan datar-datar aja, yang ngelakoni ibadah dengan biasa. Tapi beda lagi kan kalau kita ngelakoni ibadah dengan penuh takzim. Itu beda. Wa istanibu lan menjauhi al makruha ing perkara makruh ka'annahu seolah-olah ana apa makruh iku haramun haram. Menjauhi perkara makruh seolah-olah haram, sehingga bukan kok alah cuma makruh, enggak. Ini makruh karena itu makruh itu kan sesuatu yang enggak disukai. Sama dengan kalau Anda menikah kemudian kita menjauhi segala sesuatu yang enggak disukai oleh suami atau istri kita. Alah, yang penting kan dia masih boleh walaupun enggak suka, enggak. Bagi orang yang ingin dekat pada Allah, makruh itu adalah sesuatu yang enggak disukai Allah. Karena itulah, karena dia tidak baik, tidak disukai, maka kita akan menjauhi seolah-olah perkara makruh itu haram. Wa istanibu lan menjauhi sapa seseorang al harama ing perkara haram kanahu seolah-olah ana apa haram iku kufrun, kekufuran. Kalau makruh aja dianggap haram, seolah-olah makruh hukumnya tetap makruh, cuma di dalam hati kita menjauhi makruh itu seolah-olah sesuatu yang haram. Bukan kemudian makruh menjadi haram loh ya, enggak. Makruh tetap makruh, tetapi kita menganggapnya adalah sesuatu yang luar biasa yang harus dijauhi, sehingga seolah-olah dia adalah sesuatu yang haram. Dan menjauhi haram seolah-olah itu ada kekufuran. Sehingga orang yang ingin dekat pada Allah tidak akan main-main dengan hukum. Alah makruh aja les gak popo, enggak. Kalau kita masih merasa alah makruh aja gak popo, berarti kita belum siap untuk dekat pada Allah SWT. Kita masih orang yang jauh, orang awam. Yang makruh aja haram, apalagi yang haram. Yang haram seolah-olah itu menjadi sebuah kekufuran. Wayanwi nah yen to niat sapa man bijami ilmu bahati ing seluruh perkara mubah khairon ing kebaikan. Selanjutnya selain dengan takzim menurut Al-Mursifi untuk perkara mubah kemarin tadi malam udah kita bicarakan, kita diharapkan agar mengisi perkara mubah dengan niat. Turu itu mubah, maka dibuat niat yang baik. Makan itu mubah, makan niat yang baik.
Wayanwi bijal hati khairon. Kenapa harus diniati yang baik? Liyusaba, supaya bisa mendapatkan pahala ala dalika yang atase mubahat. Misale wayanwi mongko niat sapa man binaumi kelan tidur fil qailulati dalam tidur qailulah. Ngerti qailulah ya? Tidur siang. Tidur siang menjelang duhur. Tidur sebentar, istirahat sebentar agar nanti malam bisa bangun. Tapi qailulah itu menjelang duhur ya, bukan mulai jam 8. Tidur qailulah mulai jam 8 tangi jam 2. Ini gak qailulah. Tidur qailulah, tidur siang istirahat sebentar, litakawiyah, untuk dadi kekuatan ala qiyamil laili, untuk bangun malam. Siang tidur, alhamdulillah kita tidur iso setengah jam istirahat. Biar kenapa harus tidur? Diniati agar iso tangi malam tahajud. Wa yatanawala lan niat untuk memperoleh ba'dul sahawati yang sebagiannya sahwat limudawamati nafsihi, untuk menenangkan nafsu idan nafarot nalikane lari sapa nafsu anil ibadati saking ibadah al-kuliyati kelan secara umum. Sekali-kali kita keluar menuruti kemauan dorongan sahwat, gak apa-apa lah. Laku-laku nanti biasanya. Neng Taman Singo sekali-kali gak apa-apa. Kenapa kita rekreasi itu perlu, refreshing itu perlu, sekali-kali refreshing. Tapi kita harus tahu saya refreshing agar nanti semangat lagi untuk belajar. Gitu loh. Bukan kok bolak-balik refreshing mendino, ben sore refreshing, tapi gak ono manfaat, gak ono impact-nya, itu ya nggak benar. Jadi refreshing itu boleh. Sekali-kali nuruti kemauan hati, kemauan nafsu, kemauan syahwat itu silakan. Pengen bakso misalnya. Sesuai gak pengen bakso, daripada sholat tarawih karo mikir bakso, metulah golek bakso sekali-kali, silakan, itu boleh. Refreshing kemana boleh. Tapi itu tadi niatnya adalah agar kemudian menjadi fresh, ibadahnya menjadi baik. Fa'ina lisanal halin nafsi, mongko saat temene nafsu iku yakulu ngucap li sahibi maring orang yang punya nafsu kun mai. Kun ono sapa sira ma iku sartane ingsun fi ba'dil a'radi, ing dalam sebagian tujuanku, wa illa ya soroktuka, mongko akan memalingkan sapa ingsun ka ing sira. Nafsu itu memang begitu, kadang memaksa kita untuk ngelakoni sesuatu. Maka kata kitab ini, nafsu, keinginan-keinginan syahwat yang masih bisa ditoleransi itu boleh diikuti. Tapi lah jelas perkara haram ya nggak boleh. Ini haram, nafsunya yang biasanya nafsu ngejak begitu. Tapi untuk hal-hal yang mubahat maka boleh diikuti sekali-kali. Wa kadzalika yanwi, niat bili basis siabi kelan gawe pakaian al-fakhirati yang mewah, gawe pakaian yang baik. Sekali-kali beli baju yang bagus banget, yang ning donya gak ono. Boleh sekali-kali gawe pakaian yang mewah. Tujuannya apa? Idharul nikmatillahi ta'ala, untuk menunjukkan nikmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dikasih uang banyak, kasih rezeki oleh Allah. Sekali-kali beli baju baru lah, boleh. Tapi niatnya ingat, bukan niat sesuatu yang lain, tetapi tahadus bin nikmah. Bolak-balik tuku klambi anyar ya tiap bulan. Tahadus bin nikmah. Dunal khudutin nafsaniyati. Ini bukan untuk mengikuti nafsu. Kemarin nafsu itu keinginan. Kemarin kita diajarkan ada kebutuhan dan keinginan. Selama itu adalah kebutuhan maka boleh. Kalau keinginan itu yang nafsu. Kita beli baju adalah untuk tahadus bin nikmah, untuk menunjukkan nikmat Tuhan. Tapi bukan untuk mengikuti keinginan nafsu. Bolak-balik kok enek paket. Iki satu pakete tante, pakete mamane. Mosok. Wa yakadzalika
Begitu juga yakulu makan azaita yang tambah minat to'ami. Nambah makanan boleh lah sekali-kali kemana resto, golek makan sing apik, mangan sing mahal, sing kita belum pernah bayangkan mahalnya. Boleh sekali-kali. Suatu ketika saya pernah dijak neng kafe, terus gak ngerti kafe apa, jenenge menune gak ada yang paham. Pesen apa namanya dulu itu beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu. Enek kopi sak cingkir 35.000, terus makan sak piring 100.000. Hari ini gak balik. Tapi sekali-kali maksudnya dalam konteks ini sekali-kali mangan mewah itu boleh. Tapi niatnya tadi bukan untuk menuruti nafsu, tapi sekali-kali untuk menunjukkan nikmat yang diberikan Allah. Kalau dulu zaman yang gading ning pondok, tanggal 6 mari untuk wesel ke ibu, kita nggak pernah makan di warung, mesti masak. Jadi karena gak ada duit, sekali-kali mangan di warung itu sebulan sekali, pas tanggal 6 tok. Ya sekali-kali lah, wong teman-teman santri sing sugih iku anggere mangan ning warung, maksud tuh gak iso mangan ning warung kono. Sekali-kali marang sepisan sebulan sekali boleh. Tapi niatnya bukan untuk menuruti nafsu, tetapi untuk tahadus bin nikmah, idhari nikmatillah, untuk menunjukkan nikmatnya Allah Ta'ala. Wal baridi al khulwi, lan minum minuman yang dingin, manis, minasyarobi saking minuman. Gawe apa itu? Lah kita sore es blewah, sekali-kali boleh lah setahun pisan, lah pas poso. Nah kalau nggak poso ya nggak tuku blewah. Boleh. Minum air manis yang dingin boleh. Li ajli istijabati a'dha'ihi, untuk memenuhi anggota badannya, li syukrillahi ta'ala, maring syukur maring Allah Ta'ala. Alhamdulillah untuk rezeki, tukulah es teh, silahkan. Mendina biasanya ngombe banyu putih, sesuai mungkin bosen, oke lah, sekali-kali beli apa. Nanti kalau Anda nikah, sekali-kali lah referensi sama suaminya. Masuk kok turun neng omah, sekali-kali lah neng hotel. Nah, sekali kan boleh begitu. Sebagai syukur pada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waqat kana sapa Abu Hasan As-Sadili rahimahullah taala iku yaqulu li asabi, kulu makan sapa sira min atyabit ta'ami, saking makanan yang paling enak. Kata Asadili, makanlah makanan yang paling enak, boleh. Washrabu, lan minumlah min aladzi syarabi, saking minuman yang paling nikmat. Makanlah makanan yang paling enak, minumlah minuman yang paling nikmat. Wanamu, lan tidurlah ala autoil farosi, ing atase tempat tidur paling empuk. Nanti kalau sudah menikah, punya rumah, kalau bisa pakai dipan sing spring bed, pirang puluh juta, gak popo. Bajune mewah, pakaiannya mewah, kendaraannya apik, itu gak apa-apa, silahkan aja, itu boleh. Wa albisu, lan gawe pakaian sapa sira alyanasiabi, pakaian yang paling lemes, pakaian yang paling baik maksudnya. Fa inna hadakum, mongko satemene sira kabeh iku idza fa'ala dzalika, ketika melakukan itu kemudian waqala alhamdulillah. Tapi makan tadi, makanan yang enak, minum yang lezat, tidur yang spring bed enak, pakaian bagus, tapi tujuannya apa? Untuk syukur pada Allah. Alhamdulillah, untuk suami ini gajinya akeh, tukulah kelambi yang baik, boleh, untuk syukur. Ketika kita gawe pakaian yang mewah, kemudian syukur, itu masih lebih baik daripada kita pakaian sederhana tapi ngrutu. Pada jalan neng kampus, gawe sepeda motor, itu kan masih lebih baik daripada melaku tapi ngrutu. Wah, panas masyaallah. Nah, daripada kita ngrutu ngono kan enak guys, sepeda motor. Sepeda motor isi kudanan nggo mobil. Kan lebih enak pakai mobil yang mewah, enak, sehingga kita bisa zikir ning mobil. Saking zikire sok turu. Daripada naik sepeda motor kudanan.
Tapi begitu, Asadili ngajarkan nggawe pakaian baik, kendaraan yang baik, rumah yang mewah, rumah yang megah, minuman, makanan yang enak, itu nggak apa-apa asalkan dengan syukur. Hati kita syukur. Dibanding, kalau alhamdulillah iku yastajibu, mewajibkan kula adwin ing setiap anggota fihi li syukri untuk bersyukur. Bihilafima bedane kelawan barang ida akala nalikane makan sapa seseorang khubzas sairi ing apa roti gandum bil milhi kelawan garam gayane zuhud makanane sego ambek apa nasi sama yang cilik-cilik itu apa biasanya ambek teri tapi ngrutu ini ki bendino teri terong mulai Cik Joko sampai duwe anak terong gayane gaya zuhud tapi menggerutu maka lebih baik gawe makan enak tapi bersyukur. Lebih enak kita ke kampus pakai mobil dengan rasa syukur daripada ke kampus jalan kaki tapi menggerutu. Lebih enak punya suami yang ganteng, sugih, pinter daripada tapi bersyukur daripada wis gak ganteng, gak pinter. Kan? Bi idza kala al khubza sa'ir bil walubsil abaati dan gawe pakaian bekas abaah, pakaian-pakaian menunjukkan kita itu awak-awak lho Mbak, hidupnya sederhana. Tapi mulai ngrutu bojone. Daripada kita itu menggerutu, kita menampilkan hidup sederhana zuhud tapi kita enggak tulus, lebih baik kita gaya pakaian yang mewah tapi syukur. Karena pakaian mewah itu boleh, tidak dilarang. Makan makanan yang nikmat, lezat juga boleh. Gaya rumah yang besar juga boleh, enggak ada larangan. Yang enggak boleh itu kan gaya omah besar kemudian sombong. Kan itu toh. Walubsil abati wa nama lan tidur alal ardi ngatasi tanah wa syurbil ma'i al malihi asahini kang hangat malih yang asin atau hangat wa qala alhamdulillah beda loh misalnya kita nggak pakaian biasa alhamdulillah kalau kita pakai pakaian yang bagus kira-kira alhamdulillah beda. Kan lagi pakai pakaian yang baik atau kita makan masakan-masakan enak kayak wingiku. Alhamdulillah, kita mantep tulus alhamdulillah. Coba kalau pakaian makan kok terong sampai teri. Alhamdulillah ketoke. Tapi alhamdulillah kan gak tulus. Nah, daripada kita ngomong tapi gak tulus, kan lebih baik kita mewah tapi tulus. Karena mewah dengan tulus itu enggak dilarang. Itu masalahnya. Wa qala lang dika alhamdulillah fa innaku yaqulu dzalika wa indau ismizazun. Enek perasaan jijik. Ketoke tapi gak trimo atine. Ya apa? Tante masakane. Enak. Tapi sebetulnya enggak tulus banget. Ngomong enak karena kepeksa. Ditakoni suaminya, "Ya Mas masakane." Enak. Tapi gak senyum belas. Nah, kan beda toh. Daripada begitu, karena ketika kita ngelakoni zuhud, tapi hati kita tidak tulus, maka sebetulnya kan ada sesuatu yang rasa protes tidak terima. Rasa protes tidak terima itulah yang kemudian gak baik. Karena yang diajarkan adalah ketulusannya. Wabak disuhtin, lan munculnya sebagian rasa tidak suka, protes suhtin ala makdulillahi ta'ala yang ngatasi takdiri Allah ta'ala. Walau ana nadhara lamun ana sapa maniku nadhara bisa ningali bi ainil basirati dengan pandangan basirah. Pandangan basirah itu pandangan mata hati. Bagi orang-orang sufi bisa melihat seseorang dengan hatinya. Karena kejenian hatinya kemudian muncul hakikatnya. Lawajada mengko nemu sapa man al ismizaza tadi, perasaan jijik wasuhti
dan perasaan tidak suka alladzi indahu yang ditampakkan iku yarji'u bali fil ismi dalam dosa. Perasaan tadi, ketidaktulusan tadi loh yang kemudian mengakibatkan kita itu berdosa. Bagi orang sufi begitu, bagi orang awam mungkin tidak. Tetapi bagi orang-orang tulus ingin dekat pada Allah Ta'ala, maunya apa yang kita tampilkan adalah sesuatu yang lahir dari hati. Bukan hanya, kita kan sering toh, ya apa? Kita sering kamuflase, menunjukkan ngomongnya iya tapi hatinya enggak. Sufi mengajarkan enggak begitu. Apa yang kita ucapkan adalah tulus dari hati. Alaman yang atasnya wong tamat ta'a, yang gawe enak bidunya kelan dunya biyakinin kelan yakin. Faina tamatuk bidunya karena membuat enak mengambil kenikmatan bidunya iku fi'lu ma nglakoni barang abahahu yang memperbolehkan hu ing mas sapa al-haqu subhanahu wa ta'ala. Gawe kenikmatan duniawi itu boleh, enggak dilarang. Tapi yang penting adalah duniawi itu bukan tujuan hidup kita. Sejak kemarin kan Imam As-Sadili ngajarkan itu. Jadi kita kaya itu boleh. Kalau bisa jabat itu boleh. Kalau bisa kaya itu boleh. Tapi kaya, jabatan, posisi itu bukan tujuan. Itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan tertinggi adalah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kaya kan lebih enak. Rumah megah, kaya, keluarga, mulanya siapa? Ustadz Marzuki. Saya koyok kula niku lho, duwe anak pinter-pinter nggih kula trima. Duwe ini kula trima, dikasih mobil mewah ya kula trima. Daripada kita gerutu, kan lebih enak tak? Nerima anak pinter, nerima keluarga yang enak. Nerima gitulah tante dunganya. Aja ndonga, ya Allah, kula nyuwun rumah kecil enggak popo, aja. Nanti kayak kecil tenan bingung. Jaluk rumah yang kalau iso rumah gede alhamdulillah. Tapi syukur. Itu boleh. Wa mangkana Paman sapane wong kana kang ana sapa ing daun sanding apa ismi zazun. Perasaan jijik wahsuhtin lan rasa tidak suka iku faqat fa'ala. Teman-teman wis nglakoni sapa man maharamallahu maing barang haram Allah yang mengharamkan sapa hu ing man sapa al-haqqu ta'ala Allah Ta'ala. Sementara perasaan tidak suka, protes terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah itu yang enggak benar. Karena itulah kita diajarkan marilah kita menikmati duniawi sebagai tasakur kepada Allah, bukan protes. Oke, kita lanjutkan. Wahdar, pesene Ali Ahawas berikutnya adalah wahdar lan hati-hati sapa sira min daqaiki riyai saking lembute riya. Ngerti riya ya? Riya itu kita melakukan sesuatu karena ingin popularitas. Biar dilihat orang, biar ada riya dari kata ro'a, berarti dilihat. Ada lagi sum'ah. Masih ingat? Sum'ah itu kita ngelakoni sesuatu biar didengar orang. Gak didelok, tapi sum'ah dari kata sami'ah, biar didengar, popularitas. Tapi podo intinya. Intinya adalah kita beramal bukan untuk Allah, tapi untuk popularitas. Nyumbang, celuk wartawan sih. Kita ini mau nyumbang, biar dicatat. Enggak. Atau, Mas, aku nyumbang masjid nanti diumumno ya. Sapa nyumbang. Atau kalau enggak, kayak iklan yang TV. Kalau nyumbang itu enggak usah diumumkan. Kalau saya nyumbang enggak diumumkan. Saya mesti anonim, hamba Allah. Lah yang diumumkan hamba Allah itu aku. Misalnya. Itu riya. Haufan karena khawatir min diail ujuri, saking ketersia-sianya pahala. Wadul matil kolbi lan gelapnya hati. Riya itu bisa mengakibatkan dua hal. Satu, meleburkan pahala, pahalanya menjadi hilang. Yang kedua, bisa membuat dzulmatul qalbi, gelapnya hati. Mestinya setiap kita paham,
setiap dosa yang kita lakukan itu membuat gelap hati. Sebaliknya, setiap ibadah yang kita lakukan itu membuat hati kita itu padang. Tapi kita ibadah bukan untuk Allah, maka tidak akan padang. Wa min daqaiki ariyau, lan iku setengah saking lembute riya, istihlaul ibadati utai menampilkan ibadah. Ibadah ditampakkan, diketokne. Kala ngendika sapa sahibul wasiyati, riya iku sumun, racun, qatilun yang mematikan, muhbitun yang melebur, lil amali maring amal. Riya itu kalau menurut kitab ini adalah amal yang riya itu adalah sikap yang mematikan. Dia seperti racun yang mematikan. Yang kedua, dampaknya adalah muhbitun lil amal. Bisa merusak amal kita. Maksudnya merusak amal itu menjadi tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu ketok akeh tapi ning Allah taala tidak ada. Walaula syuhudid du'afai, lamun ora krana penyaksiane orang-orang yang lemah, takdima maqamihim ing luhure kedudukan mereka indan nasi di sisi manusia, bisahril layali kelawan bangun malam al-kamilati yang sempurna mastata'u, maka tidak akan mampu sapa mereka saharo lailatin ing bangun malam kamilatin secara sempurna. Fadlan apalagi andalami sahri saking sepanjang masa. Karena riya itu adalah pamer pada orang, amalnya pada orang, maka lek enek uang dadi api. Tak enek uang cepet banget salate. Salat jamaah ning musala, ning masjid, suwe wis liyane semari kurang mari. Tapi lek salat di ning omah ditinggal noleh mari. Itu berarti motivasinya adalah orang, sehingga kalau ada orang maka kemudian mereka bisa. Kalau gak ada orang, padahal kita diajarkan ibadah kita itu bukan orang, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqat ajma'a, lan teman-teman mufakat sopal arifuna, orang-orang yang arif, anna min alamati riyai, sak temene saking tanda-tandane riya, istihlaul ibadati, utawi merasa manis dalam ibadah. Wih mbak, alhamdulillah tadi malam tuh aku sholat tahajud itu enak tenan. Enak tau ngono kuwi. Nek gak ngono, ya Allah mbak, aku mau istighfar iku rasane ya Allah. Ning awakku seger. Kaya merasa kaya luar biasa. Karena itu riya, merasa memamerkan perasaan maca Quran. Ya Allah mbak, aku rasane maca Quran iku. Nah kak ngono mulai haji, ya Allah mbak aku ning kono hujan, masyaallah rasane ku tenaga itu turah-turah. Digawe ini macam-macam memamerkan. Nah sekarang malah gak cerita tapi selfie, dongo aja ning update status. Terus gimana coba? Lah wong biyen anake lara panas, anaknya sakit panas langsung bingung golek obat. Saiki anake lara panas update status. Dongo update status itu gimana terusan? Kita iso Jumatan update status. Tarawih update status. Lho. Iku masuk riya enggak? Terus apa fungsinya? Apa tujuannya update status tadi? Coba. Pamer ibadahe. Salah satu riya. Li'ana nafsa, krana sak temene nafsu iku layas talidu, tidak pernah merasa nikmat al ibadati. Ing ibadah al ibadata ing ibadah ila in waqot, kecuali ento nyocoki apa ibadah hawa ing hawa nafsune. Nafsu. Merasa nikmat, merasa ini, yang sering kan kita sering tuh dengar gitu. Lah sambang haji, sambang umroh, biasanya
banyak yang kemudian merasa pokoknya wabeh di ceritakno apike. Ada hal-hal, karena itu sebetulnya kan kegiatan-kegiatan sosial mungkin bisa Anda sampaikan. Tujuannya untuk agar orang-orang bisa mengikuti. Tapi kan ada tuh sesuatu yang harus kita rahasiakan. Ibadah kita, sholat malam kita, itu kan nggak usah di bengi-bengi di status karo selfie. Itu sholat malam. Nah, karena ada di grup-grup WA itu, setiap jam 2 tuh obrak-obrak, ayo dulur, tahajudan. Loh, ada hal-hal ibadah yang kita hanya perlu kita sembunyikan karena hanya urusan kita, saya dan Allah saja. Sama dengan Anda, ketika Anda menikah, itu kan ada yang kita bisa omongkan pada tetangga, kita bisa ceritakan pada orang tua, tapi ada toh hal-hal yang hanya khusus antara saya dan suami. Kan ada yang sangat privasi. Ibadah kita, sholat malam kita itu privasi kita dengan Allah SWT. Maka marilah kita berusaha untuk ini hubungan saya dengan Allah saja. Karena itu ingat statementnya wali perempuan siapa namanya? Robiah Adawiyah. Robiah pernah yang saya sering update status pesannya Robiah itu. Kalau kita tidak ingin kesalahan kita itu diketahui, kenapa kita senang kalau kebaikan kita malah diumbar? Karena itulah seperti kita tidak suka kalau kekurangan kita itu diketahui orang, mestinya begitu juga kebaikan kita sembunyikan. Walaupun memang padahal misalnya kalau kita sedekah, kalau kita bantu orang itu bolehlah dipublish, bisa memotivasi orang. Tapi tidak semua bentuk ibadah kita publish. Karena ada ibadah-ibadah yang kita merasa ini hanya urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala loh. Sama dengan ketika di keluarga ada relasi-relasi yang kita bisa bicarakan persoalan keluarga, tapi ada toh privasi yang sangat privasi. Ini hanya hubungan saya dengan istri saya. Sehingga persoalan ini yang tahu hanya saya dan istri. Itu tidak akan pernah keluar. Ada yang kita ini urusan saya dengan Allah. Maka hanya saya dan Allah saja yang tahu, nggak perlu edit status. Mestinya begitulah. Nggak lagi tahajud seminggu rasanya. Ya Allah mbak, aku ingis. Kabeh diceritani sak pondok. Yang enggak lah. Itu bisa jadi riya. Walau anha iku halasat. Lamun murni minal hawa saking hawa nafsu la sakola. Mongko mesti berat ale ngatasin ibadah. Kita itu biasanya ibadah itu berat. Kalau kemudian kita pamer merasa dapat nikmat ibadah, itu luar biasa. Sehingga kalaupun kita itu benar maca Quran itu nikmat, hayati sendiri saja kenikmatan itu. Kalau kita malam iso bangun, iso nikmat ibadah, hayatilah sendiri. Nggak usah dipamerkan, apalagi jam 2 di status grup diomongi. Alhamdulillah saya ibadah nikmat malam ini. Enggak perlulah begitu. Kita cobalah, ada bagian yang artinya ada bagian yang boleh kita ceritakan, ada bagian yang tidak boleh kita ceritakan. Oke. Kita akhiri, kita lanjutkan besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.